Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hotmatua Rahab, Prodi Perbankan Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Penganggaran. Dosen pengampu Bapak Asra Idriansyah Purba SPD MAK. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu menjelaskan materi tentang karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Jenis perusahaan secara umum perusahaan dibedakan menjadi 3 macam perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang produknya bersifat non-fisik seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, akuntan, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Misalnya pasar swalayan, distributor elektronik, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Misalnya produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja. Fungsi perusahaan manufaktur yang menjembatani produsen bahan baku dengan konsumen. Perusahaan bahan baku menjual bahan kepada perusahaan manufaktur dan perusahaan manufaktur menjualnya kepada konsumen. Begitu sebaliknya, konsumen membeli produk dari perusahaan manufaktur dan perusahaan manufaktur membeli dari perusahaan bahan baku. Perusahaan manufaktur dilihat dari kompleksitas struktur biaya dan produksinya, maka perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang secara umum lebih kompleks struktur biaya dan proses produksinya dibandingkan dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur memiliki ciri yang berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang. Ciri-ciri khusus tersebut berkaitan dengan jenis persediaan di dalam perusahaan manufaktur yang berbeda dengan perusahaan dagang, maupun jenis dan struktur biayanya. Jenis perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Bahan dasar yang menjadi komponen utama dari suatu produk. Misal, kain adalah bahan baku dari pakaian. 2. Persediaan barang dalam proses. Bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi sampai pada tanggal neraca belum selesai proses produksinya. Misal, pakaian yang belum ada lengannya. 3. Persediaan barang jadi. Bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Misal, kemeja yang sudah jadi. Jenis dan pengelompokan biaya. Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut spesifikasi kegunaannya. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrikasi lain. Yang keempat, biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang kelima, biaya administrasi dan umum. Digunakan untuk keseluruhan biaya operasi kantor, seperti gaji direktur, gaji sekretaris, dan lain-lain. Kelima jenis biaya tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 2 kelompok besar biaya. A. Biaya produksi. 1. Biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk yang siap jual. B. Biaya operasional atau komersial. 1. Biaya pemasaran. 2. Biaya administrasi dan umum. Biaya operasi merupakan komponen biaya dari luar biaya produksi. Biaya operasi merupakan biaya pemasaran produk ke konsumen dan keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses administratif yang dilakukan perusahaan.
Arus biaya, gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead membentuk biaya produksi. Jika ketiga komponen biaya tersebut masing-masing belum mencakup 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit output, maka gabungan ketiganya membentuk persediaan barang dalam proses. Jika gabungan ketiga komponen biaya tersebut masing-masing telah mencapai 100%, maka akan membentuk barang jadi. Perilaku biaya. 1. Biaya variabel. Biaya yang selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, biaya tetap. Biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian dari biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, biaya semi variabel. Satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Biaya listrik, air, dan telepon adalah sebagian contoh dari jenis biaya semi variabel. Berikut contoh tabelnya. Jenis biaya dan perilaku. Jenis biaya, biaya bahan baku langsung, perilaku variabel. Biaya tenaga kerja langsung, perilaku variabel. Biaya overhead, variabel dan tetap. Biaya operasi, biaya pemasaran, variabel dan tetap. Biaya administrasi dan umum, perilaku tetap. Studi kasus pengelompokan biaya. PT Sumber Sandang adalah produsen kemeja pria yang berlokasi di Bandung, berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan untuk tahun 2009. Pada bulan Oktober 2008, bagian akuntansi mengumpulkan data yang terkait dan diperlukan. Untuk tahun 2009 mendatang, perusahaan merencanakan memproduksi sebanyak 60.000 setel pakaian. Untuk menghasilkan satu setel pakaian tersebut dibutuhkan kain sebanyak 2 meter. Diperkirakan harga kain menjadi bahan baku di pakaian tersebut sebesar 10.000 per meter. Sedangkan upah yang dibayarkan kepada tukang jahit sebesar 5.000 per setel pakaian. Biaya overhead yang dibutuhkan untuk volume produksi tersebut sebanyak 400 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 40% dari biaya overhead tersebut merupakan biaya variabel dan sisanya merupakan biaya tetap. Sedangkan biaya pemasaran yang dianggarkan sebesar 600 juta, di mana sebanyak 20% diperkirakan merupakan biaya variabel dan sisanya merupakan biaya tetap. Sedangkan biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 300 juta rupiah, yang semuanya merupakan biaya tetap. Jawaban. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui besarnya biaya variabel dan biaya tetap yang dianggarkan PT Sumber Sandang untuk tahun 2009 sebesar biaya bahan baku 60.000 setel dikali 2 meter dikali 10.000 rupiah sama dengan 1.200.000 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 60.000 per setel dikali 3.000 rupiah sama dengan 300 juta rupiah. Berikut tabelnya. Jenis biaya, biaya produksi. Biaya bahan baku langsung, perilaku biaya variabel 1.200.000 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung variabel 300 juta rupiah. Biaya overhead variabel 160 juta rupiah dan tetap 240 juta rupiah. Biaya operasi, biaya pemasaran 120 juta rupiah dan biaya tetap 480 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum, perilaku variabel kosong dan perilaku biaya tetap 300 juta rupiah. Total perilaku biaya variabel adalah 1.780 juta, sedangkan biaya tetap 1.020 juta. Dari rincian biaya yang dianggarkan PT Sumber Sandang tersebut diketahui bahwa jumlah biaya variabel yang dianggarkan sebesar 1.780 juta rupiah dan biaya tetap total yang dianggarkan sebesar 1.020 juta rupiah. Itu berarti sekitar 63,5% dari total biaya sebesar 2.800 juta rupiah merupakan biaya variabel dan sisanya merupakan biaya tetap. Berdasarkan data ini, pihak manajemen dapat mengolah data ini lebih lanjut untuk berbagai keperluan lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.